Clash of Minds mempersembahkan Walter Fyfe, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, Luca Para tahun 1798, Kebangunan Besar Rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 215. Masa-masa yang melumpuhkan, apakah kita menuju kehancuran atau zaman keemasan? Halo dan selamat datang di episode WhatsApp Prof. Banyak yang akan kita bicarakan hari ini. Banyak yang telah terjadi sejak episode terakhir. Saya tidak menyadari bahwa hal itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Ya, baiklah Martin, saya tidak akan menanyakan kabarmu. Bagaimana kabar Anda? Sama seperti kemarin. Oke, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, adalah suatu kehormatan untuk bekerja bagimu dan merupakan suatu keistimewaan untuk hidup di masa yang kita jalani. Kami mohon Engkau membantu kami dalam diskusi ini agar kami dapat menyampaikan pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada para pendengar. Kami ucapkan terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Waktu yang melumpuhkan. Nah Martin, apakah mereka benar-benar lumpuh atau mereka bergerak secepat kilat? Ya, gerakan cepat. Ya, beberapa ada yang bergerak dengan cepat dan ada pula yang merasa sedikit lumpuh. Itu benar. Lalu pertanyaan lainnya adalah, apakah kita sedang menuju kehancuran? Bagaimana pendapat Anda tentang gambar latar kita di sini? Mungkin sedikit latar belakang tentang gambar latarnya. Ini sudah dibuat beberapa waktu yang lalu, karena kami memikirkan apa yang akan kami sampaikan. Dan Henry memberi kami yang satu ini. Dan saya pikir gambar latar ini seperti sedikit bernubuat. Ya, tepat sekali. Karena Anda memiliki kebakaran di barat, dan Anda memiliki suhu yang sangat dingin di sebelah kanan, sehingga meskipun pelantikannya pun harus pindah ke dalam ruangan. Ya, jadi saya pikir ini adalah gambaran yang bagus tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa kita harapkan. Baiklah, jadi kita tahu bahwa di akhir zaman akan ada bencana. Kita tahu bahwa bencana-bencana tersebut akan terjadi terutama di kota-kota besar. Dan beberapa kota yang terkena dampaknya telah disebutkan namanya. Ya, bahwa mereka ada di dalam daftar untuk dihancurkan. dalam roh nubuat. Sekarang apakah ini adalah penghakiman Allah seperti yang diklaim oleh banyak orang karena ada banyak artikel di koran-koran dan media yang mengatakan bahwa para pendeta mengatakan bahwa ini adalah hukuman dari Allah dan bahwa bangsa ini harus kembali ke jalan yang benar. Benar? Dan kemudian ada upacara pelantikan presiden baru dan segala hal yang terkait dengannya. Jadi kita harus melihatnya dari sudut pandang nubuatan. Dalam arti tertentu, kita sudah lama mengatakan bahwa bandul akan berayun. Ya, Kemudian kita akan beralih dari liberalisme ekstrim ke konservatisme ekstrim. ya, Dan itu akan terjadi dengan sangat cepat. Kemudian kita juga telah menegaskan sejak lama bahwa Alkitab dalam gambaran nubuatnya memberitahukan kepada kita bahwa Amerika Serikat, binatang kedua dalam Wahyu, pasal 13, akan menjadi otoriter. Dan bahwa ia akan menggunakan berbagai cara untuk memajukan tujuan kepausan. ya, Dan tidak ada keraguan bahwa kepausan adalah raja dari utara, dan bahwa ia merencanakan strateginya selama berabad-abad. Dan pada akhir zaman Martin, dimulai pada tahun 1798, ya, dan saat itulah revolusi Perancis menyingkirkan organisasi pemerintahan yang ada.
Raja-raja hilang dan Anda beralih ke demokrasi. Ya, Langkah terakhir sebelum tirani, kata Aristoteles. Sangat menarik. dan kemudian Anda memiliki binatang yang keluar dari jurang maut, Bangkit dengan filosofi anti-Alkitab Revolusi Prancis. Dan kemudian Prancis menghadiahkan patung Liberty yang merupakan patung Dewa Mitra. Dan juga berfungsi ganda sebagai dewi karena sifatnya yang androgini. Dan bahwa kebebasan ini juga akan membawa kebebasan dari hukum Allah. Jadi lakukanlah apa yang engkau kehendaki menjadi seluruh hukum Taurat. Disitulah Freemasonry masuk. ya, Dan ada Aleister Crowley, dan kemudian ada gerakan menuju liberalisme. Kebebasan untuk melakukan apa yang engkau inginkan, seks bebas, narkoba bebas, bebas ini, bebas itu, dan lain-lain. Dan tanpa konsekuensi. Ya, selalu ada konsekuensi, tetapi tanpa konsekuensi legislatif. Mari kita katakan seperti itu. Lalu ada gerakan hippie dan semua peristiwa musik besar yang terjadi. Perubahan skema musik menjadi setanisme yang lugas, penghujatan, dan dunia seakan-akan berjalan di atas jurang. Dan kemudian ada adegan yang membangunkan. ya, Dan para wanita menjadi sasaran sepertinya bukan pria. bukan, Karena jika seorang pria harus masuk ke tim pria, saya rasa tidak akan ada yang tersisa darinya setelah pertandingan. Jadi mereka mengincar para wanita dan para wanita mulai mengeluh. Kemudian ada toilet ganda. ya, Dan ada semua bencana yang terjadi di dalamnya. Dan kemudian ada migrasi massal. Dan para penjahat yang pindah ke negara itu meneror orang, membunuh orang, menganiaya orang, memperkosa orang. Martin, jika Anda mengizinkan semua hal itu, bukankah dunia ini sebuah panggung? oh tentu saja. Karena jika Anda membiarkannya, dan semua orang ingin hal itu terjadi, itu sebenarnya konyol. Dapatkah Anda membiarkan bandul berayun terlalu jauh ke satu arah sehingga tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat dihindari bahwa bandul harus berayun ke arah lain? Ya, Apakah itu mungkin? Itulah rencananya. Sekarang saya hanya ingin tahu dari Anda, apakah kepausan terlibat di setiap tingkatan? ya, semuanya. Bukankah para kardinal Amerika Serikat memimpin parade gay? Ya, Bukankah mereka berjalan di depan? ya, Apa yang terjadi di St. John's yang disebut-sebut sebagai tempat suci, padahal menyebutnya seperti itu adalah penghujatan, ya, di mana mereka memiliki, Anda tahu, semua hewan yang Anda tahu disucikan, dan semua gambaran tentang kehancuran yang akan terjadi pada arsitektur bangunan itu. Semua itu terlihat dengan jelas. Anda tahu Paus Fransiskus, dia sedikit menarik kembali pernyataannya, tapi dia berkata, itu tidak apa-apa. Itu dapat diterima. Dapat diterima untuk memberkati pernikahan sesama jenis. Ya, sekarang Anda tahu Shakespeare, saya ingat dari masa kecil saya, kami harus menghafal puisi. Dan beberapa di antaranya masih samar-samar saya ingat. Ada satu yang terlintas di benak saya, yang konon ditulis oleh Shakespeare. Namun kemungkinan besar yang melakukannya adalah Sir Francis Bacon, seorang Rosicrucian, yang menjalankan perintah Jesuit untuk membawa teater Jesuit ke Inggris karena Jesuit dilarang. Dan apa cara yang lebih baik untuk menanamkan ide-ide ke dalam pikiran orang-orang daripada melalui teater Jesuit? Mereka sangat ahli dalam hal itu. Ya, Kita akan membicarakannya sedikit. Dan dengan semua pengetahuan gaibnya, dia bisa, Anda tahu, mengubah pikiran dengan cepat dan tidak terduga. Dan salah satunya adalah bahwa dunia ini adalah panggung.
dan semua pria dan wanita hanyalah pemain. Mereka memiliki pintu keluar dan pintu masuk. Lalu dia menjelaskan, Anda tahu berbagai tahap awal. Bayi yang menangis dan muntah di pelukan perawat. Dan kemudian anak-anak sekolah yang merengek seperti siput yang tidak mau pergi ke sekolah. Dan dia terus-menerus melewati semua tahapan dan dia berkata, seluruh dunia adalah panggung. Tetapi jika Anda percaya pada teater Jesuit, maka memang benar-benar sebuah panggung. Ya, Dan beberapa dari orang-orang ini memiliki pintu keluar dan pintu masuk. Dan mereka mendapat ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan. ya, Dan biasanya mereka berakhir di Vatikan. Bukankah itu menakjubkan? Saya pikir ini terjadi setiap saat. Setiap saat, bukan? Dan bukankah luar biasa bahwa Biden yang memainkan perannya sebagai orang yang mengalami gangguan kognitif melakukannya dengan cukup baik menurut saya. Apakah itu asli atau palsu? Mengapa dia bisa menjadi begitu berilusi pada suatu waktu? Dan Anda tahu di waktu-waktu lain, apa yang membuatnya pergi mengunjungi paus tepat pada akhir masa jabatannya? ya, Sementara pelantikan presiden berikutnya sedang direncanakan, mengapa dia akhirnya bertemu dengan paus? Kita semua tahu apa posisinya terkait Katolik. Dan apakah dia sedang memainkan sebuah peran? Nah, apakah dia mungkin bagian dari teater Jesuit? sebagian besar atau jika tidak semuanya mempelajari teater, bukan? Mereka mendapatkannya ketika mereka pergi ke universitas, terutama universitas Jesuit. Anda mempelajarinya. Bukankah mereka mendapat pahala atas perbuatannya? Bagus, pekerjaan dilakukan dengan baik. Ya, bahkan oleh Freemasonry. Bahkan oleh Freemasonry. Nah, Martin, apakah ini penghakiman Tuhan? Apakah ini buatan manusia atau bukan? Ada banyak spekulasi. Saya menonton Mel Gibson berbicara dan salah satu podcast dan berkata, saya tidak tahu apakah ini rencana untuk mewujudkan kota-kota 15 menit. Apakah ini sesuatu? Mengapa Anda mematikan pasokan air? Mengapa Anda membubarkan tim pemadam kebakaran? Mengapa Anda menyingkirkan polisi? Mengapa Anda menyingkirkan ini? Mengapa? Bukankah ada rencana di balik semua ini? Ada begitu banyak pertanyaan yang tak terjawab yang bisa diajukan orang. Lalu mereka selalu menyalahkan para pengikut teori konspirasi. Ya, mereka melemparnya ke sana. Tapi inilah yang dikatakan orang-orang ini. Saya tidak mengatakannya. Kita menontonnya. Kita sedang melihat ini. Kita melihat ini. Kita tampilkan. Jadi Amerika, apakah Anda sedang terbakar atau sedang membeku? Mari kita lihat. Apakah kita sedang menuju kehancuran atau perdamaian? Saya sangat takut jika kita menuju kedamaian, karena Alkitab mengatakan ketika mereka mengatakan kedamaian dan keselamatan, Ya, nah maka akan ada kehancuran yang tiba-tiba. Dan dalam pidato pelantikannya, Trump menegaskan bahwa dia adalah pembawa damai. Dialah sang pembawa damai. Dia akan membuat perdamaian. Dan dia menggunakan tangan ekonomi, bukan? Cara dia berbicara. Dan semua presiden duduk di sana. ya, semua yang sebelumnya. Semua yang sebelumnya, bahkan Biden, yang ia serang secara terang-terangan dalam hal kebijakan, duduk di sana. Dan Bill Clinton duduk di sana, dan Obama duduk di sana. Dan George Bush duduk di sana, dan mereka mendengarkan. Dan ia mengoceh tentang perubahan yang akan terjadi, dan perintah-perintah eksekutif yang akan dihasilkan. Dan sementara itu dia baru saja diundang untuk menjadi, Anda tahu, pembicara tamu di Kongres. Dan Senat ingin dia datang ke sana dan berpidato di sana. Dan kemudian koran-koran berbicara tentang 2025. Itu adalah agenda yang menarik yang mereka miliki di sana, bukan? Oh, sangat menarik. Maksud saya apa itu? Dan jika Anda melihatnya, frasa yang dia gunakan digunakan oleh Presiden Heritage Foundation dan semua orang. Ini adalah masa keemasan baru Amerika. Zaman keemasan Amerika.
Sekarang Martin, ada beberapa hal yang harus kita ulangi. Dan itu adalah bahwa kita akan melihatnya sebentar lagi. Tetapi mari kita letakkan buku yang baik ini di dekat kita, karena Daniel 11, menurut pendapat saya, sedang digenapi di depan mata kita. Saya setuju dengan Anda. Tapi saya rasa kita tidak harus terpaku pada ayat 40 saja. Tidak. Tapi mari kita baca ayat 40. Mari kita mulai dengan ayat 40. Tetapi pada akhir zaman, Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia. Martin, waktu akhir zaman dimulai pada tahun 1798. Dan Raja dari Selatan yang secara kiasan adalah Mesir dan Sodom. Istilah-istilah yang menarik, benar? Ya, Mereka memiliki segalanya di sana hanya dengan satu kata. Anda memiliki semua yang ada. Seluruh agenda yang membangunkan kita ada di sana. Dan Mesir, siapakah Tuhan itu sehingga kita harus menuruti suaranya? Saya tidak mengenal Tuhan. Aku juga tidak akan membiarkan Israel pergi. Benar? Jadi apa yang terjadi pada tahun 1798? Sekularisme menyingkirkan sistem monarki. Kepausan ditawan, Italia dipecah. Dan negara-negara kepausan diambil. Dia kehilangan kekuasaan sekulernya. Dan dia diizinkan untuk tetap menjadi paus di pengasingan. Dan paus-paus berikutnya pada dasarnya berada di bawah dispensasi baru ini. Dan kemudian Alkitab mengatakan bahwa luka mematikan yang ia terima akan disembuhkan. ya, Anda lihat Martin, reformasi telah memberinya luka yang begitu dalam hingga ia berdarah. Dan kita sudah membahas hal ini sebelumnya. Ini sudah direncanakan. Dia tampak memiliki luka yang parah. Dan Jenderal Ricky kemungkinan besar telah mengatur pemakamannya sendiri. Dan mengapa Martin? Mengapa dia mendapatkan pemakaman kenegaraan yang begitu megah jika dia dilarang selamanya dan direndahkan? lagi-lagi yang itu. Itu adalah lelucon. Lelucon karena yang tadinya dibenci malah mendapat pahala. Ya, Sepanjang waktu, dan ternyata bukan profesor terkemuka yang bersembunyi di balik layar saat Konstitusi Amerika Serikat disusun, memberikan akses bebas kepada Jesuit untuk beroperasi di Amerika Serikat. Dan pusat pemerintahan berada di tanah Jesuit. Benar kan? Maryland? Ya, Maryland. Ini bahkan disebut Maryland. Ini benar-benar sebuah skenario yang konyol. Dan begitulah mereka beraksi. Dan akhirnya mereka memiliki dua sistem partai. Ada konservatif dan ada liberal. Dan seperti yang dikatakan oleh Jesuit Quincy, mereka hanyalah sandiwara. Mereka hanya ada di sana untuk menarik perhatian publik, sehingga Anda bisa mengubah masyarakat, namun kebijakan-kebijakannya sudah direncanakan, dan tidak benar-benar mengubah apakah itu konservatif atau liberal. Oleh karena itu, seorang George Bush bisa duduk di sebelah Bill Clinton, dan mereka bisa saling berpelukan, tertawa, dan bercakap-cakap, meskipun agenda mereka sangat berlawanan satu sama lain. Benar? Ya, Dan kemudian Anda melalui sistem ini dan Anda berakhir dengan Biden yang membawa wokisme dan membuatnya semakin buruk. Tetapi pada akhir zaman Raja Negeri Selatan akan berperang dengan dia dan Raja Negeri Utara itu akan menyerbunya seperti badai. Ini adalah nubuatan. Sekarang di antara kedua pernyataan itu ada lebih dari 1 abad. ya, Benar? Dan bagaimana dia akan menyerbunya? Dengan kereta-kereta. Itulah kekuatan militer. ya, Jika Anda memiliki kereta perang dan orang-orang berkuda, itu adalah kekuatan militer Anda. Dan dengan banyak kapal, itu adalah kekuatan ekonomi. Dan ia akan memasuki negeri-negeri, jamak, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Jadi Raja Utara yang pada dasarnya telah digulingkan dalam pengertian sekuler.
dan tidak lagi memiliki otoritas atas para raja, bersembunyi dan menjadi penasihat para raja melalui gerakan rahasia. Ya, Dan mereka menjadi penasihat raja-raja, guru-guru di dunia. Seluruh sistem perguruan tinggi diubah, sehingga mulai dari yang awalnya organisasi pendidikan agama hingga sekularisme total. Teori evolusi. Semua hal itu. Tapi saya ingin melanjutkan sedikit lebih jauh. Dan mari kita beralih ke Daniel 11. Kita telah membahas hal ini berulang kali. Tapi Martin, kita perlu mendiskusikannya lebih lanjut karena ini sangat menarik. Juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh. Tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Mereka semua berhubungan dengan umat Allah dengan satu atau cara lain. Orang Edom berasal dari Esau, jadi mereka adalah keturunan Abraham. Orang Moab kita tahu bahwa mereka adalah keturunan Lot. Dan pemimpin Bani Amon juga keturunan Lot. Dan sebagian dari mereka akan diselamatkan. Dengan kata lain, pola pikir yang dimiliki Lot dan pola pikir yang dimiliki orang Edom berlawanan dengan umat Allah. Mereka selalu berperang dengan umat Allah, tetapi entah bagaimana, sebagian dari mereka masih memiliki afiliasi itu. Mereka sebenarnya tahu siapa Tuhan yang benar. Mereka hanya tidak pernah mau menyembahnya. ya, Mereka lebih memilih Baal. Ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Jadi Mesir melambangkan ateisme. Siapakah Tuhan itu sehingga kita harus menaati suaranya? Mungkin tidak ateisme dalam arti penuh, tetapi dalam hal ketaatan. ya, Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir. Jadi dia mengendalikan ekonomi. Raja dari utara menguasai ekonomi. Tak heran jika semua oligarki harus pergi menemui paus, bukan? ya. Selalu sama. Dan bukankah mereka sekarang sudah menonjol karena bahkan Biden pun mengatakan bahwa kita sedang menuju oligarki. Baiklah. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Jadi Martin, semua ini akan taat kepadanya. Tetapi ada sesuatu yang mengganggunya, yaitu berita-berita dari timur dan dari utara. Sekarang utara adalah tempat takhta Allah, dan timur adalah tempat dari mana anak Allah akan datang dengan segenap malaikatnya yang tak terhitung jumlahnya. Jadi pekabaran 3 malaikat itu adalah duri di sisinya. Ya, Dia tidak suka mendengar tentang kedatangan Kristus, karena ia ingin mendirikan kerajaan duniawi, dan ia telah menipu beberapa orang untuk percaya pada kemakmuran duniawi selama 1000 tahun. Meskipun dia adalah seorang milenialisme, dia akan memerintah selamanya. Dia adalah dewa lain. Sombong, kan? ya, Jadi hal-hal ini akan mengganggunya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Martin, ada kehancuran yang akan datang. Saat-saat yang melumpuhkan. ya, Dia akan menyerang umat Allah. Dia akan mendirikan tanda binatang itu melalui agennya. Patung binatang itu, yaitu Amerika Serikat dan gereja serta negara yang bersatu. Dan ia akan keluar untuk menyingkirkan sisa-sisa terakhir dari mereka yang percaya kepada Allah. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ketika dia menyerang gunung suci yang mulia itu, yaitu kerajaan Allah. Pada saat itulah terjadi kemarahan besar untuk menghancurkan umat Allah. Mungkin hanya penting untuk menyadari bahwa ini akan menjadi seolah-olah sebuah gerakan yang saleh. Tentu saja ini adalah penipuan. Sekarang Martin,
Siapa saja pembicara dalam upacara pelantikan itu? Siapa yang pertama kali dalam arti teologis naik ke atas panggung dalam upacara pelantikan? Bukankah itu Kardinal Dolan? Ya, Dia adalah pria yang menarik. Seperti yang saya katakan, dia memiliki banyak sisi liberal dalam dirinya. Dan sekarang dia berperan sebagai seorang konservatif yang sangat ceria. jadi dia bisa memutuskan yang mana. Dan bahkan malam sebelum upacara pelantikan, ketika mereka mengadakan pesta kembang api, Ya, mereka memainkan lagu Ave Maria. Orang itu menyanyikannya lagi. Jadi seluruh suasana sudah diatur untuk... Sebenarnya Anda bisa melihat siapa yang berada di balik semua ini. ya. Baiklah, sekarang mari kita ulangi lagi. Protestan memisahkan diri dari Katolik. 95 poin yang ditulis oleh Martin Luther semuanya ditujukan untuk menentang indulgensi. Ya, Sekarang indulgensi berkaitan dengan api penyucian. Dan orang-orang perlu memahami hal ini. ya, Mereka tidak memahaminya. Pemurnian, api penyucian, pembayaran atas dosa-dosa, pengampunan yang sudah diberikan adalah sebuah filosofi Yunani. Hal ini tidak Alkitabiah. Bahkan itu adalah antitesis dari apa yang dikatakan Alkitab. Ini adalah 100% antikristus. ya, Ini menyangkal Yesus Kristus. Karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus telah membayar harga untuk semua orang. Dia telah membayar harga. Api penyucian mengatakan bahwa Anda harus membayar harganya. ya, Itu bohong. Dia menyelamatkan kita melalui darahnya. Bacalah surat Efesus pasal pertama. Kita diselamatkan melalui darahnya. Dan oleh kasih karunia, dia menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. ya, Kita adalah orang asing. Kita berjalan di jalan Kain. Kita adalah orang-orang berdosa. Dan Allah ketika kita masih berdosa telah mati untuk kita dan membayar harganya. Dan Martin, jika saya adalah satu-satunya orang berdosa di bumi, dosa saya akan membunuh anak Allah. ya, dia akan tetap mati untukmu. Itu bagi saya adalah pemikiran yang mengherankan. Bahkan sulit untuk dipahami. Dosa saya akan membunuh anak Allah. Dia menanggung hukuman itu. Ia menanggungnya sendiri, yaitu hukumannya. Dan oleh darahnya kita disembuhkan. Api penyucian adalah tanpa darah. Ya, Itu menyangkal penebusan. Dikatakan bahwa Kristus tidak pernah mati untuk Anda. Darah telah ditumpahkan. Ya, tapi itu tidak ditumpahkan untukmu. Kamu akan menanggung hukumanmu sendiri. Dan itu adalah api penyucian. Dan satu-satunya yang dapat membebaskanmu dari hukuman itu adalah Paus. ya, Dan dia dapat melakukannya melalui sebuah pengampunan. Jadi jika Anda telah setia dan memperhatikan tweetnya, maka saya akan mendapatkan pengampunan. Sekarang Martin, itu sudah cukup bagi saya karena saya sudah lihat kicauannya. Apakah saya kemudian memenuhi syarat itu? menurut mereka ya. Tapi tak ada gunanya. Tapi Anda lihat begitulah caranya. Dan kemudian orang-orang datang dan berkata, ya, tetapi mereka sistem Katolik tidak sama lagi. Tidak. Karena sejak Vatikan II, inilah yang ditentang oleh Martin Luther. Mari kita perjelas. Masalahnya, bukanlah apakah Anda melakukan hal-hal yang baik dan mengatakan hal-hal yang baik, dan melakukan hal-hal yang tampaknya Alkitabiah atau tidak. Masalahnya adalah sentralitas Kristus dan keselamatan di dalam Dia, dan paham Katolik dengan doktrin api penyuciannya menyangkal penebusan. Jika mereka tidak menyingkirkan doktrin api penyucian, mereka adalah antikristus. Mereka menentang Injil. Mereka memiliki Injil lain dan itu adalah dusta. Ya, Setiap orang Protestan, mari kita perjelas, yang mengatakan bahwa melakukan hal-hal yang baik saja sudah cukup. Dan tidak masalah bahwa mereka menyangkal penebusan dan Yesus Kristus serta keselamatan di dalam Dia.
adalah bagian dari dosa mereka. Dia telah menyelaraskan diri mereka dengan dosa itu. Jadi ketika pembicara naik ke atas panggung, saya akan langsung saja sekarang. Dan apakah pembicara pertama itu adalah setelah Dolan? Tentu saja. Atau apakah pembicara pertama itu adalah seorang rabi? Karena saya memiliki budaya Yahudi Kristen. Apa yang kita miliki dalam budaya Yahudi Kristen? Satu-satunya kesamaan yang kita miliki adalah bahwa kita memiliki perjanjian lama yang sama. Tetapi yang satu didasarkan pada sistem pengorbanan yang telah digenapi di dalam Kristus dan yang lain menantikan Kristus. Jadi keduanya tidak sama. Saya tidak memiliki apa-apa, tidak ada kesamaan dengan siapapun yang menyangkal keampuhan penebusan dalam Yesus Kristus. Saya tidak memiliki kesamaan dengan mereka. Tidak ada. Dan saya tidak bisa duduk di meja yang sama dan mengatakan bahwa saya menyembah Tuhan yang sama, karena mereka masih menunggu seseorang untuk datang dan menyelamatkan mereka. Berikutnya adalah pengkhotbah karismatik yang berkhotbah tentang persatuan. Persatuan dan persatuan, hanya itu yang penting. Betapa indahnya bahwa perjanjian Abraham yang telah diberlakukan, bahwa orang-orang bergabung. Bergabung dengan apa? Dengan mereka yang menyangkal penebusan, dengan mereka yang menyangkal keselamatan di dalam Kristus. Dan pembicara terakhir sekali lagi adalah seorang Katolik Roma. Dan di sana Anda memiliki perasaan persatuan yang luar biasa. Dan mereka berbicara menentang hal-hal yang salah, yang sangat salah di dunia. Dan kedengarannya sangat bagus. Ya, karena fokusnya menjauh dari Yesus. Ya, Mereka menyebut nama Yesus dan semuanya tentang Yesus dan kasih Yesus. Tetapi sebenarnya apa yang dituntutnya justru ditolak. ya, dan jika dia berkata, aku tidak mengenal Anda. Tapi bukankah kami melakukan semua ini atas namamu? Kami bahkan memiliki kesatuan karena itu adalah semacam kesatuan yang palsu. Tidak, karena Anda mempraktikkan tindakan melawan hukum. Nah, Martin, perjanjian lama juga disebut hukum Taurat. Dan hukum itu menunjukkan sistem pengorbanan dan penumpahan darah. Karena tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Jadi semuanya hanyalah sandiwara? Ya, Sekarang saya membayangkan, Martin, dalam masyarakat, Anda memperbaiki segala sesuatu yang sekarang tampak salah. ya, Jadi di sanalah mereka berdiri. Bukankah menakjubkan bahwa mereka berpakaian kurang lebih sama seperti yang mereka kenakan saat mengunjungi paus? ya. Satu-satunya hal yang hilang adalah cadar. Kalau tidak salah, saya sedang menjelaskan ini dengan koreksi. Tapi pada pelantikan sebelumnya, mereka tidak mengenakan pakaian hitam. Tidak. Tapi ini sangat menarik bagi saya. Dan dia naik ke panggung itu dan dia berpidato dan dia sangat langsung. Dia bertindak atas nama Raja Utara. Dia mengatakan bahwa ini sudah cukup jauh. Kami akan membalikkannya. Dan saya akan menandatangani perintah eksekutif pada hari ini juga. Dan dia melakukannya secara terbuka. Dan satu demi satu perintah eksekutif ditandatangani. Ya, Hanya ada dua jenis kelamin. Allah menciptakan mereka, laki-laki dan perempuan. Amerika Serikat akan mengakui dua jenis kelamin. Jadi lanjutkanlah. Dan sesekali Anda akan mendapati anjing peliharaan Anda menggonggong dan berkata, tidak, Anda tidak boleh melepaskan ini dan Anda tidak boleh melepaskan itu. Dan kemudian Anda harus memiliki tangan kekuasaan yang berkata, Anda tahu bahkan jika itu seorang pendeta wanita, Anda harus memberitahunya. Anda tidak boleh mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan adalah hal yang sangat buruk dan seterusnya. bahkan Paus pun angkat bicara dan mengatakan bahwa ketika dia mendengar hal ini, perintah eksekutif perbatasan tersebut, jika memang benar dia sepenuhnya menentang hal itu dan segala hal yang terkait dengannya. Jadi semua perintah eksekutif ini, setiap orang yang berakal sehat akan mengatakan itu masuk akal. Dan dia mengatakannya. Dia mengatakannya dengan jelas. Dia berkata ini semua masuk akal. Dia berkata ini membawa logika kembali. Membawa akal sehat kembali.
Dan jika Anda benar-benar memikirkannya, maka banyak orang akan setuju. Ya, tentu saja. Dan popularitasnya meningkat pesat, bukan? Jadi Martin, apa arti semua ini? Minggu pertama masa jabatan kedua Presiden Donald Trump, dan banyak yang telah terjadi. Pada hari Senin, dia dilantik. Saya diselamatkan oleh Tuhan untuk membuat Amerika hebat lagi. 2 pidato lagi, sebuah pawai dan konferensi pers akan menyusul. Dan perintah eksekutif, 26 diantaranya, beberapa ditandatangani di rapat umum dengan pena yang dilempar ke kerumunan, yang lain ditandatangani di ruang oval. Mereka mengumumkan deklarasi keadaan darurat nasional di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Pengampunan bagi banyak pihak yang terlibat dalam penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 6 Januari. Penarikan diri dari Perjanjian Iklim Paris. Teluk Meksiko berganti nama menjadi Teluk Amerika, dan pembatasan terhadap eksplorasi minyak dan gas dilonggarkan. Atau seperti yang dikatakan Mr. Trump, bor, sayang, bor. Ada juga hal ini. Hanya ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Di Gaza, Presiden mengatakan dia tidak yakin gencatan senjata akan bertahan dan menambahkan, Ini adalah lokasi yang fenomenal di tepi laut dengan cuaca terbaik. pada titik ini, sebuah gerakan dari Elon Musk menarik perhatian dan hari Presiden diakhiri dengan 3 bola dan tarian YMCA sambil memegang pedang. Hari Selasa membawa pengampunan lain untuk Ross Ulbricht yang mengoperasikan pasar web gelap tempat obat-obatan terlarang dijual. Trump menyebut mereka yang menuntutnya sebagai sampah. Diumumkan bahwa semua staf keragaman pemerintah akan diberhentikan sementara dengan gaji penuh dan sebuah startup AI senilai $500 miliar diumumkan yang ditanggapi Elon Musk dengan mengatakan mereka sebenarnya tidak memiliki uang. Pada hari Rabu, Trump meminta Putin untuk menghentikan perang konyol di Ukraina atau Rusia akan menghadapi sanksi. Kemudian di TV, Presiden tampaknya mengisyaratkan Joe Biden bisa dituntut. Dan dalam hal keamanan, mantan Menteri Luar Negeri Trump, Mike Pompeo, dicabut izin keamanannya. Begitu juga dengan mantan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton. Keduanya dilaporkan menerima ancaman dari Iran. Pada Kamis, pidato lain disampaikan, tarif disebutkan, begitu juga ide Kanada menjadi bagian dari Amerika Serikat. Saya katakan Anda bisa menjadi sebuah negara bagian dan jika itu terjadi kita tidak akan mengalami defisit. Di Seattle, seorang hakim federal memblokir perintah eksekutif Trump untuk melarang kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir dengan menyebutnya sebagai tindakan yang secara terbuka bertentangan dengan konstitusi. Dan Presiden memerintahkan agar dokumen-dokumen mengenai pembunuhan John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, dan Martin Luther King Jr. dibuka untuk umum. Itu yang besar. Minggu ini diakhiri dengan gambar-gambar penerbangan deportasi. Anthony Fauci, yang memimpin respons Amerika Serikat terhadap COVID, dicabut keamanannya. Dan Presiden meninggalkan Washington menuju California dan North Carolina. Dalam pidato pelantikannya, Donald Trump menyatakan, Zaman keemasan Amerika dimulai saat ini. dan bagaimanapun Anda menggambarkan kepresidenan Trump, ini sudah dimulai. Hal pertama yang ditandatangani Presiden Trump adalah pencabutan 78 tindakan eksekutif era Biden, perintah eksekutif, memorandum kepresidenan, dan lainnya. Nah, kita tahu dari Wahyu pasal 13 bahwa binatang yang kedua ini, gereja dan negara bersatu, maka patung binatang ini akan menjadi dipaksakan, bukan? Ya, Dan ia akan memaksa semua orang untuk melakukan kehendaknya. Jadi Martin, dia mulai mendeportasi rakyatnya. Dan Presiden Kolombia Gustavo Petro menyerah pada ancaman tarif Donald Trump dengan menawarkan pesawat untuk pemulangan migran. Dia memastikan bahwa pesawat-pesawat militer yang dikirim Donald Trump tidak diizinkan mendarat. Dan dia mengkritik keras masalah ini di X. Bukankah itu menarik? Dia menggunakan X. Bukankah itu Anda tahu X milik Elon Musk? Yang tentu saja juga terkait dengan isu masonik tersembunyi. Kita telah membahas itu sebelumnya. Dan kemudian dia dikenakan tarif 25%. Dan dalam waktu seminggu akan menjadi 50%. Dan kemana mereka akan mengekspor kopi mereka? Dan Starbucks mereka akan mengalami kesulitan mendapat kopi, kan? Dan kemudian dia berkata, tidak, itu hanya tentang cara melakukannya. Dia akan mengirim pesawatnya sendiri untuk pergi dan membawa mereka dengan hormat. Semua penjahat ini. jadi itulah Presiden Kolombia sekarang. Sekarang kira jika seluruh dunia adalah panggung dan semua pria dan wanita hanyalah pemain,
Berapa banyak dari semua ini yang merupakan sandiwara dan berapa banyak yang nyata? Kita ingin tahu, Tidak. kita ingin tahu, tapi kita hanya mengamati, benar? Dan kemudian Rubio pergi dan berkata, Anda tahu Afghanistan masih menahan warga negara Amerika, Ya, Sandera. Sandera. Nah, mereka dipenjara di Afghanistan. Mereka bukan Sandera. Mereka dipenjara karena kejahatan yang tidak mereka lakukan. Dan Joe Biden membuat kesepakatan dengan mereka dan terjadilah pertukaran tahanan. Dan entah bagaimana dia lalai membawa 2 orang yang masih di sana kembali ke Amerika. Jadi Rubio berkata, kalian yang di Afghanistan lebih baik bebaskan orang-orang itu. Kami menyuruh kalian membebaskan mereka. Dan mereka bertindak secara agresif. Jadi dia berkata, engkau tahu apa yang akan terjadi? Kami akan memberikan hadiah untukmu. Jadi sekarang banyak dari mereka yang mengenakan rompi anti peluru. Ya, Jadi pada dasarnya, jika Anda melihat ancaman itu berarti jika Anda tidak melakukan apa yang kami katakan, Anda akan mati. itu saja. Kami akan menyingkirkan kalian. Dan mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukannya. Seperti yang telah mereka tunjukkan berkali-kali dengan menggunakan proksi mereka, yaitu Israel. Ya, Atau bahkan Amerika Serikat yang berada di belakang layar. Kita tidak tahu. kita tidak tahu. Namun ancaman itu bukan lagi sekedar ancaman. Tidak, mereka sekarang nyata. Dan apakah Anda seorang sekutu? Dengan kata lain, apakah Anda negara Eropa? Apakah itu Cina? Atau apakah itu Iran? Atau apakah itu negara-negara BRIC? Martin, semua hal ini sangat menarik. Dan Anda tahu, mereka yang dianggap sebagai musuh, entah itu Rusia, atau entah itu Cina, atau entah itu negara-negara BRIC, mereka tampaknya sedang mengesahkan undang-undang yang sangat bertentangan dengan apa yang dia lakukan. Kita bisa ambil contoh di Forum Ekonomi Dunia. Pidato Trump, jika dibandingkan dengan Klaus Schwab atau bahkan Presiden G20, yaitu Cyril Ramaphosa, yang notabene adalah Presiden Afrika Selatan, adalah sangat Berbeda. Namun mereka tetap bersorak. Bagaimana cara kerjanya? menakjubkan. Saya tidak tahu. Dan hal itu menghancurkan para bankir di sana. Ya, Kepala Eksekutif Bank of America, ngomong-ngomong, itu adalah lembaga yang dikelola oleh Jesuit. Dan semua permainan yang mereka mainkan. Dan di Afrika Selatan, mereka sekarang memiliki undang-undang penyitaan tanah. ya, Saya tidak tahu apakah mereka sudah membaca kisah Ahab dan kebun anggur Nabot. Aku tidak tahu apakah mereka sudah membacanya. Anda tahu, Anda harus sangat berhati-hati sebelum melakukan hal-hal seperti itu. Ya. Dan hal menarik lainnya adalah dia menyamakan kedudukan dalam satu langkah. Tidak akan ada lagi tindakan afirmatif atau apapun yang semacam itu. Itu sekarang Donald Trump. Semua orang akan dinilai berdasarkan prestasi. berdasarkan prestasi. Ya, bukankah beberapa negara akan mendapatkan keuntungan dari hal-hal seperti itu? Ya, Jadi Martin, logika dan akal sehat. Tampaknya sudah mendarah daging dalam sistem baru ini. Dan itulah mengapa sistem ini bisa diterima oleh banyak orang. ya, Tetapi bagaimana dengan kesatuan yang meniadakan Yesus Kristus dan penebusan? disitulah hal yang berbahaya. Dan kita telah memperingatkan selama bertahun-tahun bahwa hal ini mungkin akan berjalan seperti ini, dan hal ini akan mempengaruhi banyak perasaan orang. Mereka ingin agar hal ini tetap seperti sekarang. Sekarang apa atau bagaimana Anda menentukan apakah Anda akan menaati Allah atau tidak? Jika Anda membaca Perjanjian Lama, tidak diragukan lagi bahwa dalam Perjanjian Lama, hal yang paling utama yang menunjukkan kesetiaan kepada Allah adalah hari Sabat. Ya, itu dia. Anda dapat menelusuri dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, dan apa yang diperingatkan oleh para nabi, dan apa yang diperingatkan oleh Yehezkiel, dan apa yang diperjuangkan oleh mereka semua, dan apa yang dikatakan oleh Yesaya, selalu hari Sabat. Ya, Karena hal pertama yang hilang, ketika kamu berpaling dari Allah yang benar dan mulai menyembah Baal, adalah hari Sabat. ya, Ini adalah hal pertama yang hilang. Dan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku.
Barang siapa berkata, ia mengasihi aku tetapi tidak menuruti perintahku, ia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Dan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Dan inilah kuasa tanduk kecil yang sombong yang mengubah waktu dan hukum Allah. Dan hari Minggu adalah tanda kekuasaannya. Ia menyatakannya secara terbuka. Dan hari Minggu tertanam dalam dokumen tahun 2025. Dan jika Anda tidak percaya bahwa 2025 proyek ini sedang dilaksanakan, Anda bisa melihat perintah eksekutifnya. Menurut Anda, siapa yang menulis perintah eksekutif? Dan Martin, ada satu hal lagi yang menarik. Saya tahu kita hanya sedang berbicara sekarang, tapi itulah yang terjadi. Saya menemukan hal ini sangat menarik, pembicaraan besar-besaran tentang UFO Ya, yang sedang kita bahas saat ini, dan militer Amerika Serikat mulai terbuka dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah kenyataan dan ini dan itu dan yang lainnya. Akan ada tanda-tanda di matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan hal-hal tersebut akan terjadi di langit. ya, Setan akan menyamar sebagai Kristus. Dan mereka mungkin akan mengatakan bahwa mereka berasal dari dunia asing. Dan bahwa mereka telah datang untuk membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Dan Alice Bailey mengatakan tahun 2025. Tahun ini mereka akan memanifestasikan diri. Jadi ada kebakaran. Dan orang-orang berteriak, kita harus kembali kepada Allah. ya. Nah, Anda ingat penghargaan Golden Globes yang baru saja digelar sebelum ini? Dan di sana ada momen di mana mereka mengatakan bahwa popularitas Tuhan di Hollywood adalah 0. Tidak ada suara untuk Tuhan dan semua hal lainnya. Dan kemudian orang-orang kembali mengungkit-ungkitnya setelah kebakaran terjadi. Benar, sangat menarik. Baiklah, cast crew memimpin dengan 11 kali disebutkan. Moms bertahan dengan 3 kali teriakan. Tuhan, pencipta alam semesta, 0 kali disebutkan. Dan Mario Lopez, pembawa acara Access Hollywood, 1 kali disebutkan. Baiklah. Tidak mengherankan di kota yang tidak beragama ini. Dan kemudian ada tayangan video yang menampilkan gadis-gadis nakal yang tiba-tiba berubah menjadi gadis-gadis Alkitab. Ya, tapi yang menarik, gadis-gadis muda itu bahkan ikut berdoa di kampanye Trump. Benar. Mengapa para pelawak cenderung memeluk agama Katolik? Seorang komedian yang unik memberikan penjelasan yang mengejutkan. Dia berkata, saya adalah seorang Kristen yang cerdas dan agak condong ke Protestan, tetapi saya masuk ke sebuah gereja Katolik pada suatu sore, dan akhirnya saya menyerah pada paksaan ini, dan saya memiliki sebuah pengalaman dengan Bunda Surgawi, Maria. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh saya, dia menjelaskan, dan saya menangis paling keras yang pernah saya alami. Maka ia melihat pada perawan Maria. Tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban. Dan kemudian Martin, mereka menyebutkan semua selebritas lain yang menjadi Katolik. Ya, dan pelawak. Dan pelawak. Sekarang Martin, seberapa pentingkah kita tahu apa yang terjadi pada mereka yang mati? Anda bisa melihat dengan tepat apa yang terjadi jika Anda memiliki ide yang salah. Anda akan percaya bahwa Maria dapat menampakkan diri kepada Anda. Sekarang Martin, jika orang mati tidak tahu apa-apa, dan bahwa mereka tidak akan bangun sampai mereka mendengar suara anak Allah pada kedatangannya yang kedua kali, hal ini sangat jelas di dalam Alkitab, Ya, kecuali jika Anda ingin percaya bahwa Maria dilahirkan tanpa dosa. Dengan kata lain, bahwa ia tidak berdosa sejak semula. Nah, jika Allah dapat melakukan hal itu bagi Maria, mengapa ia harus datang dan mati? Dia bisa saja melakukannya untuk Anda dan saya dan meniadakan penebusan ini, bukan? ya, Tapi dia lahir di bawah hukum Taurat, kata Alkitab. Dengan kata lain, kutukan hukum Taurat. Dan Yesus telah mati untuk dia sama seperti ia telah mati untuk kamu dan untuk saya. ya, Jadi seluruh doktrin ini adalah doktrin setan. Dan Maria yang menampakkan diri kepadanya tidak mungkin Maria yang sebenarnya karena ia sudah mati dan tertidur. Meskipun kepausan mengatakan bahwa ia mengalami perubahan dan pergi ke surga, ia naik ke surga. Jadi siapakah yang menampakkan diri? Itu adalah setan. ya, Sekarang Robert dan Marlowe akan melakukan satu hal tentang keadaan orang mati.
Dan orang-orang perlu mengetahui hal-hal ini agar kita tidak tertipu oleh kejadian-kejadian seperti ini. Tentu saja, Jadi Martin, Anda sedang ditipu oleh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban dan kebohongan-kebohongan dan ajaran-ajaran setan. dan sayangnya, semua ini terkungkung dan berasal dari sistem kepausan. Orang-orang kita sekarat karena kurangnya pengetahuan. Itu adalah kebodohan. Dan Trump menunjuk Sylvester Stallone, Mel Gibson, dan John Voight sebagai duta besar khusus untuk Hollywood yang sedang mengalami krisis. Mereka akan mengembalikan bisnis yang hilang. Jadi inilah para duta besarnya. Sekarang Martin, ini adalah langkah yang sangat menarik, bukankah begitu? Bagaimana dengan Mel Gibson? Sebelum kita membahasnya, hanya memikirkannya. Ini adalah teater Jesuit, dan ini sebenarnya memberitahu kita bahwa kita akan membawa teater Jesuit kembali untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan kita akan menggunakan teater Jesuit untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan kita akan membuat ayunan pendulum di Hollywood. Dan Mel Gibson adalah orang yang Anda tahu dikenal dengan filmnya yang menarik, The Passion of the Christ. Apa yang dilakukan oleh pencuri di atas kayu salib itu? Dengan hal-hal suci di sekelilingnya, kita sudah membicarakan semua hal ini. Ini adalah implan teater Jesuit. Dan tak heran jika ia menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Loyola, seorang Yesuit. Dia bahkan dalam podcast yang dia lakukan dengan Joe Rogan, dan saya akan menaruh tautan ke dalamnya. Di dalamnya, dia menjelaskan dengan sangat jelas bahwa orang yang ada di sana, aktor yang memerankan Yesus, juga menjalani latihan spiritual untuk memainkan peran tersebut. Dan kita telah menjelaskan latihan spiritual yang menunjukkan kepada orang-orang dari mana asalnya. Benar. Dan satu hal lagi, jika dia berbicara di sana, Anda akan mendengar bahwa dia adalah seorang Katolik konservatif. Tapi, Ya, jadi dia bersama kardinal yang baru saja dicopot oleh Paus. ya, jadi dia sebenarnya katakanlah seorang Katolik Pra-Vatikan II. Itu dia. Dia adalah seorang Katolik Pra-Vatikan II. Dan Martin, inilah arahnya. Karena anak-anaknya, gereja-gereja Protestan yang tidak lagi memiliki pembedaan antara apa yang benar dan apa yang salah, mereka dipersiapkan demi ekumene untuk mengorbankan anak Allah secara baru. Ya, Menyerahkan dia, menyingkirkan keselamatan mereka. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dan semua tahapannya. Berbicara tentang persatuan dan perjanjian Abraham dan kasih persaudaraan. Dan mari kita kembalikan standar dan norma-norma Alkitab. Tetapi mari kita menyangkal anak Allah dan menyangkal tanda kekuasaannya. ya, Hari Sabatku haruslah kamu pelihara karena itulah tanda untuk selama-lamanya bahwa akulah yang menguduskan kamu. Mari kita serang kekuasaannya dan menyingkirkannya. Siapakah dia sehingga saya harus menuruti suaranya? Martin, kita hidup di masa yang sangat berbahaya, masa yang berbahaya. satu hal lagi. Mel Gibson juga sibuk dengan The Passion yang kedua. Ya, Dan itu tentang kebangkitan. benar. Tentu saja Anda tahu itu. Ini akan menjadi orang-orang akan menyukainya, tetapi akan dipenuhi dengan kepalsuan. Ya, dan kemudian dia juga memiliki film-film yang berkonotasi Advent. Benar. Ini sangat menarik. Dan jika Anda mengambil Sylvester Stallone, dia seperti pahlawan super macho yang mewakili kekuatan dan kekuasaan militer Amerika. Dia selalu memegang senjata besar di tangannya dan dia akan membereskan dunia. Ini adalah jenis film patriotik yang mereka mainkan untuk militer. Jadi Anda memiliki semuanya di sana. Ini adalah masa yang sangat menarik yang sedang kita jalani. Dan kemudian ada catatan kecil yang kurang menyenangkan tentang uskup dalam doa pelantikan mendesak Trump untuk mengasihani anak-anak LGBTQ dan para imigran. Sekarang Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Tentu saja. Dan Alkitab cukup jelas mengatakan, dan demikianlah beberapa orang di antara kamu, tetapi kamu telah disucikan di dalam darah anak domba. Dalam nama Allah kita, saya meminta Anda untuk mengasihani orang-orang di negara kita yang ketakutan sekarang, kata seorang teman yang menatap langsung ke arah presiden.
Ada anak-anak gay, lesbian, dan transgender dalam keluarga Demokrat, Republik, dan Independen. Beberapa orang takut akan hidup mereka. Mereka mungkin bukan warga negara atau tidak memiliki dokumen yang sah, tetapi sebagian besar imigran bukanlah penjahat. Mereka membayar pajak atau bertetangga baik. Mereka adalah anggota yang setia di gereja-gereja, masjid-masjid, dan sinagoga-sinagoga. Jadi ini adalah gerakan yang sangat ekumenis. Ya, yang seperti yang Anda sebutkan sebelumnya. Saya punya berita untuknya. Berita yang saya miliki untuknya adalah Anda bukan target. Anda bukan targetnya. Sasarannya adalah mereka yang menaati perintah-perintah Allah dan berpegang pada kesaksian Yesus. Hal ini sangat jelas dalam Wahyu 12 ayat 17. Anda bukan targetnya, karena ini hanyalah sarana untuk membuat orang menerima moralitas yang baru, dan hari Minggu akan menjadi bagian darinya. Tentu saja. Menurut saya yang satu ini cukup menarik. Tak ada yang bisa membuat orang percaya pada ilmu pengetahuan seperti pengampunan bagi orang yang tak bersalah. Sekarang kita juga telah memberikan latar belakang Jesuitnya. Oh ya, dan pidatonya di universitas-universitas Jesuit. Ya, dan bukankah dia juga mendapat gelar doktor kehormatan dari Jesuit? Ya. Jadi Anda tahu, bagus sekali. Hamba yang baik dan setia, kata Paus juga. Karena dia adalah, Anda tahu, monyet Tuhan. Dia akan mencoba dan melakukan apapun yang Tuhan lakukan. Tapi ini sangat menarik. Mengapa Anda mengampuni seseorang yang tidak bersalah? Saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar hal itu sebelumnya, tapi ini seperti tiket bebas dari penjara. Untuk masa depan. Untuk masa depan, jika Anda ingin melakukan sesuatu. Apa yang orang ini ketahui tentang perolehan fungsi? Apa yang dia ketahui tentang permainan yang sedang dimainkan? Apa yang dia ketahui tentang cara menginfeksi manusia dengan penyakit? Apa yang ada di lingkungan? Apa yang mereka gunakan untuk menciptakan kegagalan sehingga mereka dapat menciptakan solusi? Dan kemudian Martin Biden menjadi Presiden Freemason ke-16 dalam sejarah Amerika Serikat sehari sebelum ia meninggalkan jabatannya. Anda tahu, untuk ukuran orang yang diduga mengalami gangguan kognitif, dia sangat sibuk. Terutama di hari-hari terakhir masa kepresidenannya. Dia sangat sibuk bahkan menulis berapa banyak perintah eksekutif yang baru saja dicabut lagi. Ya, tapi Anda tidak bisa mencabut semuanya. Semua pengampunan yang telah diberikan. Oh tidak, Anda lihat. Jadi lihatlah. Tapi dia sangat aktif selama kondisi kognitifnya terganggu. Jadi Martin, apakah ini tahap yang sedang kita jalani? Seluruh dunia adalah panggung. Dan semua pria dan wanita hanyalah pemain. Mereka memiliki pintu keluar dan pintu masuk. Dan kemudian Anda menghubungkannya dengan tidak ada yang baru di bawah matahari karena semuanya sama saja. Dan ini adalah penggenapan nubuatan. Jadi mari kita bahas hal ini. Kita telah mengatakan bahwa pendulum akan berayun. Saya percaya ayunan telah dimulai. Dan ayunan itu akan mempengaruhi setiap bangsa, suku, dan bahasa serta orang-orang. Dan norma-norma dan standar tertentu akan diperkenalkan. Dan jika Anda tidak menyukainya, lebih baik Anda menyukai sanksi yang datang karena menolak untuk menerimanya. Dan kekuatan militer, kuda-kuda, dan kereta-kereta. Mereka akan digunakan jika diperlukan. Saya membaca sebuah artikel bahwa China merasa terganggu karena ada pertemuan militer dan Donald Trump menginspeksi militer dan mereka merasa terganggu dengan pertunjukan yang luar biasa ini. Dan apakah itu di Amerika Serikat? Di Amerika Serikat, ya, itu baru saja terjadi. Jadi kereta-kereta dan kuda-kudanya ada di sana? Ya. Kita tahu bahwa Babel mengendalikan seluruh perekonomian, entah orang menyukainya atau tidak, para oligarki. Ya. Mereka adalah boneka-boneka paus. Itu sebabnya mereka semua mengunjungi paus juga, termasuk Elon Musk. Ya, dia juga pernah ke sana. Dan kekuatan ini akan digunakan secara maksimal. Seperti yang baru saja Anda sebutkan, jika Anda... Ini adalah masa keemasan baru bagi Amerika.
Dan jika Anda memutuskan untuk ikut bersama mereka, Anda akan ikut. Tapi jika tidak, Anda akan dikenakan sanksi atau tarif yang akan membuat Anda bangkrut. Baiklah, jadi sekarang Anda mengalami kebakaran, dan Anda mengalami pembekuan, Anda mengalami badai. Kita akan mengalami lebih banyak kebakaran. Kita akan mengalami gempa bumi. Dan para pengkhotbah akan mengatakan bahwa kita tidak bergerak cukup cepat untuk kembali kepada Allah. Menarik bahwa dia benar-benar menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia dan Perjanjian Iklim Paris. Tapi mengapa dia memberikan begitu banyak uang kepada Bill Gates yang merupakan penyandang dana utama Organisasi Kesehatan Dunia? Apakah itu hanya Anda tahu bukan saya yang memberikannya? Orang itu yang memberikannya. Jadi seperti yang Anda sebutkan sebelumnya, dia sangat populer di Forum Ekonomi Dunia, di mana semua oligarki ini dan orang-orang ini adalah pihak yang berkuasa, jika Anda bisa mengatakannya seperti itu. Benar. Martin, dunia ini adalah sebuah panggung, dan ini sudah direncanakan untuk waktu yang sangat-sangat lama. Ya, Dan semua orang yang memiliki akar Jesuit ini adalah aktor-aktor yang terlatih. Dan banyak dari mereka, termasuk Donald Trump, yang memiliki karier acting. ya, Jadi kita sedang menuju ke masa yang menarik dan raja dari utara yang akan ditinggikan. Lihat saja pelantikannya. Pembicara utamanya adalah Dolan dalam arti religius. Pembicara terakhir adalah seorang Katolik lagi. Jadi Anda memiliki sandwich di antaranya. Apakah kaum Protestan diwakili oleh seorang pembicara yang sangat karismatik, yang mengutip kitab suci dan persatuan dan ini dan itu dan yang lainnya? Dan sekarang kebakaran dan gempa bumi dan bencana alam kembali kepada Allah. Mari kita jadikan hari Minggu sebagai hari istirahat dan satu kelompok kecil memutuskan untuk tidak ikut-ikutan. Martin, tidakkah menurutmu kemarahan dunia pada akhirnya akan segera terfokus pada mereka? segera dan seperti yang telah kita lihat, Tarif 25%. tidak lama. 50%. Bagaimana dengan 100% yang bisa mengunci rekening bank Anda? Lebih baik Anda menerima tanda binatang itu atau tidak? Dan jika tidak, kami akan memberi imbalan di kepalamu. Sebaiknya Anda mulai mengenakan rompi anti peluru dan kami akan membawamu keluar. Dan kemudian akhir akan datang. Dan berita dari utara, dari takhta Allah dan dari timur. Aku melihat Allah kita datang dari arah timur. Dengan semua malaikatnya bersamanya. Ia akan menjadi gusar dan ia akan menjadi seperti singa yang mengaum. Berusaha membinasakan sisa-sisa terakhir dari mereka yang menaati perintah-perintah dan berpegang pada kesaksian. Kiranya Allah mengasihani kita. Amin. Mari kita berdoa dan memohon kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kita hidup di masa-masa yang sangat menarik. Dan saya merasa kasihan kepada semua orang ini karena saya benar-benar percaya bahwa mereka telah tertipu. Mereka ditipu. Mereka tidak memahami masalahnya. Mereka tidak melihat perbedaan antara mereka yang menerima pendamaian dan mereka yang menolaknya. Dan Tuhan, dapatkah dua orang berjalan bersama jika mereka tidak berjanji? Jadi saya berdoa agar Engkau memberi kami keberanian untuk berdiri dan berbicara. Kami memiliki pekabaran untuk disampaikan. Ini adalah pekabaran 3 malaikat. Dan kita sedang menuju ke seruan nyaring, di mana pekabaran dari malaikat ketiga akan menjadi lebih menonjol dan kejatuhan Babel akan diberitahukan. Dan semua pedagang itu, menurut Wahyu 18, akan menangis dan meratap karena kehancuran yang akan menimpa Babel. Tuhan, Elia antitipikal memiliki tugas untuk menyingkirkan para imam Baal. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan pedang roh, dengan firman Allah. Tolonglah kami untuk melakukan hal ini, supaya kami dapat berdiri teguh pada waktu Engkau datang dengan kuasa dan kemuliaan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin.
Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.